Sari Ramdhani ditawari kontrak 2 musim oleh klub kasta tertinggi Liga Bosnia. Jakub Sayuri mengaku sudah merasakan dampak positif usai dilatih oleh Sintayong. Postur jangkung Elkan Bakot membuatnya jago dalam duel udara. Thailand membantai Myanmar dengan skor telak 6-0. Halo football lovers, penggemar Timnas Indonesia. Kali ini kami dari Garuda Nusantara, update berita Timnas Indonesia akan memberikan 10 update kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Pemain Timnas Indonesia Jakub Sayuri mengaku sudah merasakan dampak positif usai dilatih oleh Sintayong. Sebagai informasi, Sintayong saat ini sedang memimpin program TC Timnas Indonesia. Program tersebut sudah dimulai sejak tanggal 28 November. TC kali ini merupakan salah satu persiapan Timnas Indonesia menghadapi Piala AFF 2022. Jakub Sayuri sendiri mengaku apa yang dilakukan oleh Sintayong telah tepat. Pasalnya banyak pemain yang memang harus memperbaiki kondisi fisiknya akibat tak adanya kompetisi. 28 pemain dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia untuk pemusatan latihan sebelum Piala AFF 2022. Dalam 28 nama tersebut terdapat sejumlah pemain yang dicoret oleh Sintayong, meskipun pada Piala AFF 2020 yang lalu merupakan pemain penting. Sosok Evan Dimas adalah salah satunya. Ia merupakan salah satu alumni Timnas Indonesia Piala AFF 2020 yang lalu, bahkan menyandang sebagai ban kapten. Namun, akhir-akhir ini Evan Dimas ingin membuktikan jika dirinya belum habis. Paling baru, Evan Dimas membawa Arema FC meraih 2 kemenangan beruntun di lanjutan Liga 1 melawan Dewa United dan Persis Solo. Jebolan Espanyol B itu pula berhasil mencetak gol dalam laga kontra Dewa United dengan kemenangan Arema FC 2-0. Pelatih Timnas Malaysia Kim Pan Gon belum puas meski timnya baru saja meraih kemenangan besar dari calon lawan Timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Tim yang dimaksud menjadi lawan uji tanding Timnas Malaysia adalah Kamboja. Seperti yang diketahui, Kamboja bakal bersaing dengan Timnas Indonesia di grup A Piala AFF 2022. Duel antara Timnas Malaysia versus Kamboja sendiri terjadi di Stadion Bukit Jalil, Malaysia pada hari Jumat malam. Tepatnya, Timnas Malaysia mampu menumbangkan Kamboja dengan skor telak 4-0. Pemain anyar naturalisasi Timnas Indonesia Sonny Walsh terpaksa harus meninggalkan training center Timnas Indonesia di Bali. Bek berusia 27 tahun itu jadi satu dari 4 pemain naturalisasi Indonesia yang dipanggil oleh Sintayong. Sayangnya, baru sepekan berlatih, pemain yang resmi menjadi warga negara Indonesia tersebut harus meninggalkan rekan-rekannya di Pulau Dewata. Sonny Walsh untuk kembali memperkuat klubnya dalam ajang Liga Domestik yang sedang dijalaninya. Postur jangkung dari Elkan Bakot membuatnya jago dalam duel udara. Kelebihan bek bertinggi 194 cm itu menjadi keuntungan buat Timnas Indonesia. Timnas Indonesia sedang menggelar persiapan untuk Piala AFF 2022 sejak 28 November 2022 di Bali. Namun, Elkan Bakot belum bisa bergabung hingga saat ini. Kelihatan Elkan Bakot telah terbukti manjur saat memperkuat Timnas Indonesia. Elkan Bakot menyumbangkan 1 gol melalui sundulan dari 2 golnya. Thailand membantai Myanmar dengan skor telak 6-0 dalam pertandingan uji coba jelang Piala AFF 2022. Kemenangan telak Thailand ini menjadi peringatan serius bagi Timnas Indonesia. Pasalnya, Indonesia berada dalam satu grup bersama Thailand di Piala AFF 2022. Thailand berhasil menang dengan skor telak 6-0 atas Myanmar pada pertandingan uji coba internasional di Stadion Thammasat Pathum Thai pada hari Minggu malam. Selanjutnya, Thailand dijadwalkan akan kembali menjalani pertandingan uji coba menghadapi Taiwan di stadion yang sama pada hari Rabu mendatang. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Bali hingga pertengahan Desember. Setelah itu bertolak ke Jakarta pada 18 Desember mendatang untuk menghadapi Piala AFF 2022. Timnas Indonesia saat ini masih fokus menjalani TC di Bali untuk persiapan Piala AFF 2022. Dalam ajang 2 tahunan tersebut, Timnas Indonesia bergabung dalam grup A bersama Thailand, Kamboja, Filipina, dan Brunei Darussalam. Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga home dengan melawan Kamboja pada tanggal 23 Desember dan Thailand pada tanggal 29 Desember 2022. Untuk pertandingan kandang ini, Timnas Indonesia telah memilih Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta sebagai markas mereka. Kapten Timnas Indonesia Fahrudin Arianto mengatakan para pemain sangat antusias menerima semua instruksi dan materi yang diberikan oleh Sintayong dan ofisial saat latihan.
Pemain Madura United itu mengajak rekan-rekannya di timnas Indonesia untuk menyatukan kekuatan agar mendapat hasil maksimal pada Piala AFF 2022. Semua pemain sangat semangat dan kompak dengan materi yang diberikan selama pemusatan latihan. Sudah bisa diterima dengan baik, ujarnya. Jadi kita harus berjuang bersama-sama menghadapi Piala AFF 2022, ujar Fahrudin Arianto. Selama 1 pekan pertama TC, Fahrudin dan kawan-kawan mendapat gembelengan berupa latihan fisik. Mereka kerap berlatih 2 kali dalam sehari, mulai dari gym sampai lapangan hijau. Bubble BRI Liga 1 musim ini di Jawa Tengah dan Yogyakarta telah berjalan 2 pekan. Sejumlah pemain juga sudah mampu unjuk gigi meski minim persiapan. PSM Makassar berhasil menggapai singgasana sementara hingga pekan ke-13. Tim berjulukan Pasukan Ramang itu mendulang 28 poin dari 12 partai. Dalam lanjutan BRI Liga 1 tersebut ada 3 pemain yang lagi on fire, seperti Reza Arya Pratama, kiper dari PSM, Stefano Lillipali gelandang Borneo, dan Dedi Setiawan, striker Arema FC. Dengan kondisi tersebut, patutlah Sintayong memberikan mereka jam terbang di ajang AFF tahun ini, jika hal ini memungkinkan. Pemain timnas Indonesia Sadil Ramdhani ditawari kontrak 2 musim oleh klub kasta tertinggi Liga Bosnia dan Herzegovina FC Sarajevo. Informasi tersebut disampaikan agen Sadil, Alexander Talpes. Klub berjulukan The Giant disebutkan Talpes sangat ingin memberi kesempatan Sadil Ramdhani bermain di Eropa. Menurut sang agen, Sadil tertarik untuk bermain di Eropa. Bermain di Eropa setidaknya bisa meningkatkan kualitas permainannya. Selama ini Sadil baru bermain di Indonesia dan di Malaysia. Saat ini Sadil sedang berstatus free transfer atau sedang tak punya klub. Kontrak pemain asal Sulawesi Tenggara tersebut dengan Sabah FC telah habis per 1 November 2022. Well done, update informasi ini saja yang bisa kami informasikan. Bagi kalian penggemar timnas Garuda, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Salam sepak bola nasional. See you.